Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Guru Yumna. Hari ini kita akan belajar tentang benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Ini adalah materi untuk kelas 1, tema 7, subtema 1. Baik, anak-anakku sudah siap untuk belajar? Siap ya? Oke. Membedakan panjang dan pendek bunyi. Saat menyanyikan sebuah lagu, perhatikan panjang pendek bunyi. Kita dapat menghitung panjang pendek bunyi berdasarkan ketukan. Perhatikan tanda ketukan berikut. Yang di atas ini adalah ketukan pendek, gambarnya pendek. Sedangkan untuk gambar yang panjang ini adalah simbol atau tanda untuk ketukan yang panjang. Setiap lagu ini memiliki ketukan yang berbeda. Saat bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi. Cobalah nyanyikan sebuah lagu anak sesuai panjang pendek bunyi. Di sini ada contoh lagu nih anak-anak. Anak-anak semua pasti tahu ya, lagunya Cicak-cicak di dinding. Oke, di sini nanti lagunya ada bunyi yang diucapkan panjang, ada juga bunyi yang diucapkan pendek. Ya, coba kita nyanyi bersama-sama ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, di sini ada beberapa bunyi yang diucapkan panjang, ada juga bunyi yang diucapkan pendek. Contoh di sini ya, cicak-cicak di dinding. Oke, di sini cicak, ini semuanya pendek ya. Cicak-cicak di dinding, pendek semua. Diam-diam merayap, ini juga pendek ya. Datang seekor nyamuk, pendek ya. Hap, lalu ditangkap. Ya, ini hampir semua nada bunyi pada cicak-cicak di dinding ini adalah ketukannya pendek. Baik, lanjut ya. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Benda hidup mempunyai ciri-ciri. Benda tak hidup juga mempunyai ciri-ciri. Coba sebutkan contoh benda hidup dan benda tak hidup yang kamu ketahui. Ya, apa saja? Oke, kalau di lagu tadi, hidup atau tak hidup ya? Cicak. Iya, cicak itu adalah benda hidup. Karena cicak merupakan makhluk hidup. Ya, contoh lain ada manusia, ada tumbuhan, ada kelinci. Oke, kalau buku, hidup atau tak hidup? Kira-kira apa? Ya, tidak hidup. Ciri-cirinya apa? Nanti kita pelajari ya. Ya, di sini juga ada burung. Lanjut. Sekarang kita cari tahu dulu ciri-ciri benda hidup. Benda hidup yang pertama ciri-cirinya adalah dia bernafas. Baik manusia dan tumbuhan, juga hewan. Di sini ada gambar manusia dan tumbuhan ya. Ini dua-duanya bernafas. Ya, kita jelas ya, kita bernafas setiap hari. Bahkan ketika tidur pun anak-anak bernafas tanpa kita sadari ya. Sedangkan untuk tumbuhan itu juga sama, walaupun tidak terlihat ya. Mereka bernafas melalui daun. Namanya adalah stomata, dari lubang di daun. Tetapi perbedaannya adalah kalau kita manusia dan hewan itu bernafas menghirup oksigen, untuk tumbuhan ya, mereka bernafas menghirup karbon dioksida. Berikutnya apa ini? Ya, ini adalah hewan. Ciri-cirinya dia bergerak, betul sekali. Contoh di sini ada ayam dan kupu-kupu. Ayam bergerak dengan cara berjalan, betul. Sedangkan kupu-kupu terbang. Ya, masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Contohnya ada ular. Ular bergeraknya dengan cara melata. Ada ikan. Ikan bergeraknya dengan cara terbang, betul sekali, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ciri-cirinya adalah membutuhkan makan dan minum. Nah, ini contohnya adalah hewan. Ini beruang. Beruang membutuhkan makan. Makanannya adalah ikan. Kemudian ada orangutan. Orangutan juga membutuhkan makan. Begitupun dengan kita, karena kita adalah benda hidup. Lanjut.
Sedangkan untuk ciri-ciri benda tak hidup adalah tidak bernafas, tidak membutuhkan makan dan minum, dan juga tidak bergerak, kecuali digerakkan ya. Contohnya adalah sepeda dan mainan ini. Ini kalau sepedanya kalian kayuh pedalnya, dia akan bergerak. Tetapi kalau tidak diapa-apakan, dia tidak akan bergerak sendiri. Boneka, sepeda, dan mainan merupakan benda tak hidup. Ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Baik, di sini Bu Yumna ada kelinci. Nah, kelinci dapat bergerak sendiri. Kelinci memerlukan makanan dan air. Kelinci juga bernafas. Kelinci adalah benda hidup. Berikutnya. Nah, kalau ini apa? Ini adalah robot-robotan. Robot tidak dapat bergerak sendiri. Robot memerlukan baterai untuk bergerak. Robot tidak memerlukan makanan dan air. Robot juga tidak bernafas. Robot adalah benda yang tak hidup. Anak-anak juga bisa membedakan dengan penciptanya. Kalau benda hidup itu semua diciptakan oleh Tuhan kita. Sedangkan kalau benda-benda yang tidak hidup itu bisa diciptakan oleh manusia. Contohnya adalah robot ini. Robot ini adalah ciptaan manusia, dibuat di pabrik. Oke, lanjut. Ciri-ciri yang lain, ini ada apa anak-anak? Kucing lagi ya. Kucing adalah benda hidup. Kucing dapat bergerak sendiri. Kucing bergerak dengan cara berjalan. Kucing juga memerlukan makanan dan air ya. Di sini kucingnya sedang makan ya. Ya, dia sedang makan makanan kucing. Berarti kucing itu membutuhkan makanan dan juga tentu saja adalah air. Burung. Burung juga benda hidup. Burung bergerak dengan cara terbang. Burung makan buah atau biji-bijian. Berarti dua-duanya, kucing dan burung ini semuanya adalah benda hidup. Yang membedakan adalah cara bergeraknya. Kucing bergerak dengan cara berjalan, sedangkan burung bergerak dengan cara terbang. Sekarang kita akan memahami arti dari kosakata pada teks. Oke, Bu Yumna bacakan ya. Berkembang biak adalah cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup. Jika tidak berkembang biak, makhluk hidup akan punah. Saat ini, ada beberapa hewan yang hampir punah. Hewan-hewan tersebut kini dilindungi agar tidak punah. Selain hewan, beberapa tumbuhan juga ada yang dilindungi. Hewan dan tumbuhan tersebut dilindungi oleh negara karena sudah langka. Oke, di sini ada beberapa kata yang Bu Yumna beri warna biru. Ya, ada yang hitam, ada yang biru. Yang Ibu Yumna beri warna biru ini adalah beberapa kosakata yang kembang biak. Baik, berkembang biak itu artinya di sini sudah ada ya, memperbanyak keturunan atau mempunyai anak. Ya, berkembang biak itu bisa dengan cara bertelur, beranak atau beranak dan bertelur. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara beranak itu mereka mempunyai daun telinga. Ya, contohnya adalah sapi, kerbau, kelinci, mereka semua mempunyai daun telinga. Sehingga cara berkembang biaknya dengan cara melahirkan atau beranak. Sedangkan untuk hewan yang bertelur, ciri-cirinya adalah mereka tidak mempunyai daun telinga. Ya, contohnya adalah ayam dan kadal. Itu semuanya mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Untuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak, itu hanya sedikit ya. Contohnya adalah beberapa jenis ular. Mereka berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Oke, itu berkembang biak. Berikutnya adalah punah. Baik, punah. Contoh punah. Punah itu contohnya seperti hewan dinosaurus. Ya, dinosaurus itu dulu ada. Anak-anak mungkin pernah lihat, tetapi anak-anak tidak pernah lihat yang asli. Ya, lihatnya mungkin hanya di televisi atau di gambar atau mungkin di museum, ya seperti itu. Kenapa? Karena hewan yang asli itu sudah tidak ada, sudah punah. Nah, di sini artinya punah adalah habis atau tidak ada lagi. Ya. Kemudian dilindungi. Ya, kalau dilindungi jelas ya, dilindungi itu artinya dijaga. Ya. Yang terakhir adalah langka. Baik,
langka. Langka itu artinya, ya ini hampir sama dengan punah ya, tetapi agak berbeda. Kalau punah kan habis, kalau langka itu hampir habis. Ya, tinggal sedikit itu adalah langka. Ya, jelas perbedaannya ya antara punah dengan langka. Lanjut. Berikutnya, sekarang mari kita membuat kosakata dengan lanjut. Berikutnya, mari kita menggunakan kosakata ciri-ciri benda hidup untuk membuat kalimat. Ciri-ciri makhluk hidup atau benda hidup antara lain sebagai berikut. Ada bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, membutuhkan makan dan minum. Oke, sekarang yuk kita buat kalimatnya yuk. Di sini contoh kalimatnya. Yuk, bergerak, burung bergerak dengan cara terbang. Contoh lain bisa ikan bergerak dengan cara berenang. Betul sekali. Yang kedua, bernafas. Apa yuk contohnya? Ikan bernafas dengan insang. Betul sekali ya. Jadi ikan itu tidak bernafas dengan paru-paru seperti kita ya. Ikan itu mempunyai insang sehingga dia bisa bernafas di air. Tidak seperti kita ya. Kita tidak bisa bernafas di air. Berikutnya berkembang biak. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Ayam merupakan benda hidup. Betul sekali ya. Ini adalah contoh. Contoh lain bisa begini. Misalnya harimau. Harimau berkembang biak dengan beranak atau melahirkan. Berikutnya adalah tumbuh. Adik memberi makan kucingnya. Kucingnya tumbuh semakin besar ya. Jadi kalau benda hidup itu dia akan tumbuh ya. Setiap hari dia akan tumbuh semakin besar ya. Contohnya adalah kucing. Kucingnya tadinya kecil, sekarang sudah berbulan-bulan jadi besar. Contoh lain ada di gambar ini anak-anak. Ini adalah ayam. Ayam awalnya dari telur. Telurnya kemudian menetas jadi anak ayam. Anak ayam kemudian jadi ayam remaja. Setelah itu menjadi ayam dewasa yang siap untuk bertelur lagi. Dan yang terakhir membutuhkan makan dan minum. Contoh kalimatnya apa? Boneka Santi tidak membutuhkan makan dan minum. Boneka merupakan benda tak hidup. Ya, ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kosakata ciri-ciri benda hidup. Paham ya anak-anak ya? Berikutnya. Oke, ada gambar apa ini anak-anak? Oh iya, ini adalah banteng. Coba. Banteng, ini benda hidup ya. Ya, banteng merupakan hewan yang dilindungi pemerintah karena langka. Oke. Dilindungi tadi sudah ya, dilindungi artinya dijaga. Sedangkan langka artinya hampir habis atau tinggal sedikit. Sehingga harus dilindungi supaya tidak punah. Oke. Ya, kalau punah nanti habis deh bantengnya. Kalian tidak bisa melihat lagi yang asli. Lanjut. Banteng merupakan benda hidup. Banteng merupakan hewan yang suka berkelompok. Banteng juga merupakan hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, sekarang anak-anak lihat nih. Ternyata banteng itu ada di gambar simbol sila keempat Pancasila. Lebih tepatnya adalah kepala banteng. Ya, gambar kepala banteng. Gambar kepala banteng ini merupakan simbol sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila memiliki makna bahwa rakyat Indonesia suka bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Sekarang, makna warna simbol sila keempat Pancasila. Pada simbol Pancasila ini terdapat latar berwarna merah. Kepala banteng digambarkan dengan warna hitam dan putih. Warna-warna yang dipakai tersebut memiliki makna sebagai berikut. 1. Warna merah memiliki arti keberanian. 2. Warna hitam memiliki arti keabadian. Dan warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila adalah saat berdiskusi, kita tidak boleh memaksakan pendapat. Maksudnya, ketika kita berdiskusi, ada orang yang pendapatnya berbeda dengan kita.
kita tidak boleh memaksakan harus sama dengan kita. Jadi semua orang itu berhak untuk memiliki pendapat. Kemudian kita harus menghargai pendapat orang lain. Ya, setiap pendapat itu pasti ada baiknya. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, jika hasil musyawarah sudah ditentukan, kita harus menerima hasil musyawarah dengan lapang dada atau dengan ikhlas. Sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh, ini adalah sikap sesuai sila keempat Pancasila. Yang pertama, bermusyawarah saat memilih ketua kelompok. Dan yang kedua, menghormati keputusan yang diambil saat musyawarah. Lanjut, sekarang mengenal nama dan bilangan 40-99. Oke, Bu Yumna bacakan ya. Agnes memelihara ikan. Ikan termasuk benda hidup. Ada 41 ikan di kolam. Lambang bilangan dari 41 adalah 41. Bilangan 42, 43, 44, 45 merupakan bilangan urut. Demikian juga bilangan 66, 67, 68, 69. Bilangan urut dapat ditentukan dengan membilang maju satu-satu. Oke, di sini ada nama dan lambang bilangan. Ya, ini adalah bilangan yang urut. Ada 42. Lambangnya adalah 42. 43, 43. 44, 44, 45. Membacanya adalah 45 dan seterusnya. Berikutnya, kita akan menentukan nilai tempat pada sebuah bilangan. Setiap angka penyusun sebuah bilangan memiliki nilai yang berbeda-beda. Perhatikan contoh berikut. Seorang pedagang memiliki persediaan 44 jeruk. Setiap 10 jeruk dikemas dalam sebuah kantong. Oke. Setiap 10 jeruk dikemas dalam sebuah kantong. Berarti 44 itu sama dengan 4 puluhan dan 4 satuan. 1 puluhan di sini terdiri dari 10 jeruk. Berarti 4 puluhan artinya atau jumlahnya adalah 40. Dan 4 satuan ini jumlahnya adalah 4. Jadi, nilai tempat setiap angka pada bilangan 44 adalah sebagai berikut. 44, 4 yang di belakang itu nilai tempat satuan nilainya adalah 4. Nilai di belakangnya adalah nilai angka. Yang di depan, nilai tempatnya adalah puluhan. Untuk nilai angkanya adalah 40. Oke, lanjut. Bilangan 54 terdiri atas angka 5 dan 4. Setiap angka memiliki nilai yang berbeda, tergantung pada nilai tempatnya. Perhatikan, ini hampir sama ya. Di sini hanya Bu Yumna menggunakan balok saja. 54 ini sama dengan 5 puluhan. 1 puluhan kan isinya 10, maka 5 puluhan sama dengan 50. Ya. Sedangkan 4 satuan itu artinya atau sama dengan 4. Jadi, pada bilangan 54, angka 5 menempati nilai tempat puluhan, nilainya 50. Angka 4 menempati nilai tempat satuan, nilainya 4. Jelas ya? Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.